dari Ibu Reni Fraida, di mana ibu tersebut mengajar sejarah Indonesia. Di sini saya akan juga membahas beberapa soal SBMPTN yang dikasih oleh beliau. Di sini saya mendapat judul masa keaksaraan Indonesia. Apa itu masa keaksaraan Indonesia? Mengenai definisi dan pembahasan masa praksara, yaitu definisi masa praksara. Praksara itu juga disebut masa nileka atau nileka berasal dari kata ner yang berarti tidak atau tanpa, dan leka yang berarti tulisan. Jadi masa nileka atau praksara berarti masa pada saat manusia belum mengenal tulisan. Sejarawan lebih mempopulerkan istilah praksara daripada prasejarah. Prasejarah berarti masa sebelum adanya aktivitas kehidupan manusia. Pada kenyataannya, pada masa itu manusia telah memiliki sejarah dan sudah menghasilkan kebudayaan meskipun belum mengenal tulisan. Mari kita langsung ke soalnya. Soal nomor 1 yaitu jenis manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia adalah, maksudnya jenis manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia adalah A. Homo erectus, B. Homo habilis, C. Homo sapiens, D. Australopithecus, E. yaitu Pithecanthropus. Maka jawaban di sini yaitu E. Pithecanthropus. Kenapa saya memilih jawaban E? Di sini saya juga mendapatkan pembahasannya, yaitu Pithecanthropus adalah jenis manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Jenis-jenis tersebut meliputi Pithecanthropus erectus, manusia gerah yang berjalan tegak, ditemukan di Trinil oleh Egon Gomez. Pithecanthropus mojocartensis ditemukan di Mojokerto, Jawa Timur oleh von Kingsniwal. Yang ketiga yaitu Pithecanthropus solonensis ditemukan di Nandong, Lembah Bangon Solo oleh von Kingsniwal terhadap of Honor. Lanjut ke soal yang kedua yaitu fosil manusia purba Pithecanthropus tertua yang ditemukan oleh GHNR von Kingsniwal adalah Pithecanthropus A. mojocartensis, B. quaquacensis, C. erectus, D. solonensis, E. floresiensis. Maka jawaban di sini yaitu A. mojocartensis. Kenapa saya memilih jawaban A, yaitu mojocartensis? Karena fosil manusia purba Pithecanthropus tertua yang ditemukan oleh GHR von Kingsniwal adalah Pithecanthropus mojocartensis. Pithecanthropus artinya gerah dan anthropos artinya manusia. Jadi fosil yang ditemukan di Mojokerto, Jawa Timur. Sekarang lanjut ke soal yang ketiga yaitu dari Out of Taiwan menyatakan nenek moyang bahasa Indonesia berasal dari wilayah Formosa yaitu Taiwan. Hal tersebut didasari oleh A. peralatan benda-benda perunggu yang juga ditemukan di Taiwan. B. Masyarakat di Kepulauan Indonesia memiliki kebudayaan mengolah logam. Yang C yaitu Pithecanthropus erectus dari Kepulauan Indonesia bermigrasi ke wilayah Kepulauan Pasifik. Yang D yaitu bahasa masyarakat di Kepulauan Indonesia sama dengan rumpun Australia. Yang E yaitu perahu bercandik telah digunakan masyarakat di Kepulauan Indonesia sejak masa praksara. Maka jawaban di sini yaitu jawabannya di sini yaitu D. Bahasa masyarakat di Kepulauan Indonesia sama dengan rumpun Australia. Sekarang lanjut ke soal yang keempat. Bangsa Nitro Melayu bermigrasi ke Nusantara setelah kedatangan bangsa Proto Melayu. Akibat yang terjadi setelah migrasi tersebut adalah A. Bangsa Proto Melayu terdesak dan menyingkirkan ke daerah pedalaman. Yang ini yaitu penduduk asli di Nusantara tergeser ke wilayah timur. Yang C yaitu penduduk asli Nusantara mengenal sistem kepercayaan. Yang D yaitu penduduk asli Nusantara mengenal perdagangan dan pelayaran. Yang E yaitu budaya bangsa Nitro Melayu berakulturasi dengan budaya bangsa Melanesia. Maka jawaban di sini dari soal tersebut yaitu A. Bangsa Proto Melayu terdesak dan menyingkir ke daerah pedalaman. Karena kenapa bangsa Melayu itu terdesak menyingkirkan ke daerah pedalaman? Karena migrasi bangsa Nitro Melayu wilayah Nusantara terjadi pada 500 sebelum Masehi. Kedatangannya bangsa Nitro Melayu tersebut menyebabkan posisi bangsa Proto Melayu terdesak dan menyingkir ke pedalaman.
Sebab kondisi ini juga terjadi karena bangsa Detro Melayu memiliki kebudayaan yang lebih tinggi. Sekarang lanjut ke soal yang nomor 5 itu. Perhatikan ciri-ciri peralatan pada masa batu muda berikut. 1. Ditemukan di daerah Maluku, Papua, Sulawesi Utara, Filipina, Taiwan, dan Tiongkok. Yang 2 yaitu dibuat dengan cara menyimpan hingga halus. Yang ketiga itu terbuat dari batu kali yang berwarna kehitam-hitaman. Jadi soalnya itu alat yang dimaksud berdasarkan ciri-ciri tersebut adalah A. Beliung persegi, B. Kapak kerimpas, C. Kapak lonjong, D. Kapak peletak, E. Kapak corong. Maka jawaban di sini yaitu C. Kapak lonjong. Kenapa saya menjawab C. Kapak lonjong? Di sini juga saya menulis pembahasannya karena ciri-ciri pada soal menggambarkan karakteristik kapak lonjong. Kapak lonjong umumnya terbuat dari batu kali yang berwarna kehitam-hitaman. Dibuat dengan cara menyimpan hingga halus, ditemukan di daerah Maluku, Papua, Sulawesi Utara, Filipina, Taiwan, dan Tiongkok. Maka jawabannya yaitu C. Kapak Melayu. Sekian presentasi dari saya, lebihnya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.